Senang bertemu Anda. Mr. Wick. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Lambat dia sekarang. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Hai, selamat datang kembali di Ismovie. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam dunia gelap dan penuh aksi dari tokoh utama kita, siapa lagi kalau bukan Ujang. Setelah dicap ekskomunikado, atau istilah lain pengasingan, Ujang harus berjuang melawan waktu dan dunia pembunuh bayaran yang haus darah dengan hadiah besar di kepalanya. Siap-siap untuk aksi tanpa henti, pertarungan mematikan, dan keputusan yang bisa mengubah segalanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Cerita dimulai tepat setelah peristiwa di chapter 2. Ujang baru saja membunuh Santino de Antonio di dalam Hotel Continental, yang merupakan pelanggaran berat terhadap aturan utama dunia kriminal internasional. Karena ini, Tom, manajer Continental New York, memberikan Ujang waktu 1 jam sebelum status ekskomunikado berlaku. Status ini akan membuatnya diincar oleh semua pembunuh bayaran dengan harga $14 juta untuk kepalanya, dan ia tak lagi mendapatkan perlindungan atau layanan apapun dari Continental. Ujang berlari di jalanan New York, terluka dan kehabisan waktu. Dia menyadari bahwa seluruh komunitas pembunuh bayaran di kota ini sedang memantau gerak-geriknya, siap untuk mengejarnya segera setelah waktu habis. Ujang pergi ke perpustakaan umum New York untuk mengambil sebuah buku tersembunyi yang berisi Rosario, koin emas, foto istrinya Santi, dan sebuah marker, penanda sumpah darah. Namun, waktu hampir habis, dan seorang pembunuh bayaran raksasa mendahului waktu dan menyerangnya. Ujang terlibat dalam perkelahian brutal di dalam perpustakaan, akhirnya berhasil membunuh pria itu hanya dengan menggunakan buku. Setelah itu, Ujang yang terluka parah pergi ke Chinatown untuk menemui seorang dokter yang bersedia merawatnya. Waktu ekskomunikado hampir habis, sehingga dokter terpaksa menyelesaikan operasi dengan cepat sebelum status Ujang resmi aktif. Dengan hanya beberapa detik tersisa, dokter meminta Ujang untuk menembaknya 2 kali agar terlihat seperti ia dipaksa untuk membantu, sehingga tidak melanggar aturan high table. And away we go. John Wick. Open contract increase 15 million. Dengan luka yang masih baru, Ujang menuju ke sebuah teater yang dijalankan oleh The Director, seorang wanita keturunan Rusia yang memimpin kelompok kriminal Ruska Roma, di mana Ujang tumbuh dan dilatih sejak kecil. The Director adalah sosok ibu angkat bagi Ujang dan mengingat bagaimana dia pernah melatih Ujang dalam seni bela diri dan taktik bertarung. Ujang menunjukkan Rosario yang ia ambil dari perpustakaan sebagai tanda keanggotaannya dalam keluarga Ruska Roma dan meminta bantuan untuk melarikan diri ke Casablanca. The Director, meskipun tahu bahwa membantu Ujang bisa membuatnya dalam masalah besar dengan high table, akhirnya setuju karena ikatan masa lalu mereka. Sebagai gantinya, Ujang harus meninggalkan keanggotaannya dalam Ruska Roma, yang diwujudkan dengan The Director mematahkan Rosario tersebut.
Ujang kemudian diterbangkan ke Casablanca, di mana ia berencana untuk mencari sosok yang dapat membantunya menghadapi ancaman dari High Table. One here is off limits. But he's excommunicado. I need to talk to Yes, Miss Salazar, she's expecting you. Di Casablanca, Ujang menemui Suti, seorang manajer kontinental di Casablanca dan mantan sekutu lamanya. Suti awalnya enggan membantu Ujang karena dia tidak ingin terlibat dalam urusan yang bisa membahayakan dirinya dan putrinya. Namun, Ujang menunjukkan marker, penanda sumpah darah, yang menandakan bahwa Suti berhutang budi padanya. Karena itu, Suti terpaksa membantu Ujang. Mereka pergi menemui Agus, salah satu tokoh kuat di Casablanca yang punya hubungan langsung dengan High Table. Ujang bertanya kepada Agus tentang bagaimana ia bisa bertemu dengan The Elder, sosok tertinggi di atas High Table. Agus menjelaskan bahwa The Elder hanya bisa ditemukan dengan berjalan ke tengah padang pasir sampai hampir mati, hanya mereka yang bertahan yang akan diterima oleh The Elder. Namun, pertemuan mereka berubah menjadi konflik ketika Agus mencoba mengancam Suti dengan menembak salah satu anjing peliharaannya. Anjing Suti tidak terluka parah karena mengenakan rompi pelindung. Tetapi tindakan ini memicu pertempuran sengit antara Suti, Ujang, dan para penjaga Agus. Pertarungan ini menampilkan Suti dan kedua anjingnya yang sangat terlatih, yang menyerang musuh dengan cepat dan brutal. Setelah baku tembak intens, mereka berhasil melarikan diri dan Suti membawa Ujang ke tengah padang pasir sebelum pergi, dengan ikatan hutang di antara mereka akhirnya lunas. Di padang pasir, Ujang terus berjalan hingga ia hampir pingsan karena kelelahan dan dehidrasi. Ia akhirnya ditemukan oleh anak buah The Elder dan dibawa ke tempat pertemuan mereka. The Elder, seorang pria yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas High Table, mendengarkan alasan Ujang ingin tetap hidup. Ujang mengatakan bahwa dia ingin terus hidup untuk mengenang cinta sejatinya, Santi. The Elder setuju untuk memaafkan Ujang dengan syarat dia harus membunuh Tom, manajer kontinental di New York, dan kembali setia melayani High Table seumur hidupnya. Sebagai tanda kesetiaan, Ujang harus memotong jarinya sendiri dan menyerahkan cincin pernikahannya. Ujang, meski berat hati, setuju dan memotong jarinya sebelum menyerahkan cincin tersebut. Dengan misinya kini ditentukan, Ujang kembali ke New York untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu, Susi dari High Table tiba di New York untuk menegakkan hukum setelah pembunuhan yang dilakukan Ujang di Continental. And you helped John Wick. Your penance will be paid in blood. Susi menemui Tom dan menuduhnya sengaja memberi Ujang waktu untuk melarikan diri. Kepada Tom, Susi memberikan dua pilihan, menyerahkan kendali Continental atau mati. Tom, yang bangga dengan posisinya dan berkomitmen untuk mempertahankan kekuasaannya, menolak untuk menyerah.
Susi adalah utusan resmi High Table yang tugasnya memastikan bahwa mereka yang melanggar aturan menghadapi konsekuensinya. Santino D'Antonio, slain by Mr. Wick while seeking sanctuary. Dia juga bertemu dengan Romo, pemimpin jaringan bawah tanah yang pernah membantu Ujang. Susi kemudian mengancam Romo dengan tuduhan bahwa ia juga membantu Ujang melawan High Table. Romo menolak tunduk, dan sebagai hukuman, dia dipotong 7 kali oleh Denny, pembunuh bayaran elit yang bekerja untuk High Table. Susi kemudian mengarahkan Denny dan murid-muridnya yang merupakan sekelompok ninja terlatih untuk mengejar Ujang di New York. Good to have you back. Sir, put your weapon down. I'd like to see the manager. Ujang kembali ke New York dan mendatangi Continental. The manager is ready for you now in the administrative lounge. Dia bertemu dengan Tom, yang justru menawarkan kesempatan kepada Ujang untuk bergabung melawan High Table alih-alih membunuhnya. Mereka sepakat untuk melawan bersama, dan Tom mempersiapkan pertahanan di hotel. Ketika Susi tiba dan menyadari bahwa Tom tidak berniat menyerah, ia langsung menandai Continental sebagai deconsecrated, status yang mencabut perlindungan netralitasnya. Dengan kata lain, Continental kini menjadi medan perang yang sah. Pasukan High Table, yang dilengkapi dengan baju pelindung berlapis tebal, menyerbu Continental. You, Jonathan, do what you do best. Hunt. Ujang, dengan bantuan Bobby, laki-laki penjaga hotel, menghadapi mereka dengan persenjataan berat. Ujang beralih ke senjata berkaliber tinggi yang dapat menembus baju pelindung musuh, menghasilkan adegan tembak-menembak yang intens. Di sepanjang pertarungan, Ujang juga terlibat dalam duel brutal melawan murid-murid Denny, dengan koreografi pertarungan yang sangat mengesankan. Sampai jumpa. Ujang akhirnya berhadapan langsung dengan Denny dalam pertempuran sengit di ruang kaca penuh pantulan.
Meskipun Denny adalah lawan yang sangat terampil, Ujang berhasil mengalahkannya. Denny, sebelum mati, menunjukkan rasa hormat kepada Ujang sebagai pembunuh legendaris. Knowledge I overstepped and repledged my fealty to the High Table. Setelah diselamatkan oleh Romo, Ujang terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dan suram. Kondisinya masih sangat lemah dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Romo, yang kini penuh dendam terhadap Hightable setelah dihukum dengan cara brutal oleh Susi, mengungkapkan rencananya untuk melawan sistem yang selama ini menindas mereka. Romo berdiri di depan Ujang dan dengan nada penuh kebencian menyatakan bahwa ia siap untuk berperang. Ia menegaskan bahwa kekuasaan Hightable sudah terlalu lama menindas mereka dan bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk mengambil alih kendali. Ujang, dengan pandangan mata yang dipenuhi amarah dan tekad, menyatakan bahwa ia juga siap untuk memulai perang besar ini. Adegan berakhir dengan gambaran jelas bahwa Ujang dan Romo kini berada dalam satu pihak, dengan tujuan bersama untuk menghancurkan Hightable. Persekutuan ini menandai awal dari konflik besar yang akan mengguncang dunia bawah tanah para pembunuh bayaran. Film ini berakhir dengan nada yang intens dan menggantung, mempersiapkan jalan bagi bab berikutnya dalam saga ini. Di sisi lain, Hightable yang telah lama mendominasi dunia kriminal internasional, kini menghadapi ancaman baru dari dua sosok yang paling tidak terduga, yaitu Ujang dan Romo. Meskipun film ini memberikan aksi tanpa henti dan koreografi pertarungan yang menakjubkan, tema utama dari kisah ini adalah tentang pengkhianatan, kekuasaan, dan keadilan dalam dunia yang penuh dengan aturan keras dan konsekuensi mematikan. Dengan plot yang terus berkembang, dunia Ujang semakin mendalam, memperkenalkan lebih banyak karakter, dan memperluas mitologi dunia para pembunuh bayaran yang penuh dengan kode kehormatan dan intrik politik. Film ini berakhir dengan jelas bahwa perang besar antara Ujang dan Hightable hanya akan menjadi lebih brutal dan intens di film-film selanjutnya, menyiapkan babak akhir dari perjalanan Ujang yang dipenuhi dengan dendam dan perjuangan untuk kebebasan. Oke semuanya, terima kasih telah menonton, saya Bang Jago pamit undur diri, dan sampai jumpa. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.